Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah Koko Online, idaman kalian. Video kali ini teman-teman, aku pengen ajak kalian untuk room tour kamar pertamaku. Kenapa sih harus aku bilang kamar pertama gitu kan? Sebelumnya teman-teman, aku tuh sempat tidur di ruang tamu ya sekitar 12 tahun karena aku tuh nggak kebagian kamar tau gak? Kalian bayangin aku tidur di ruang tamu dari umur 10 tahun. Awal keluarga aku pindah ke sini, ini ruangan masih kosong ya teman-teman. Kosong, bener-bener kagak ada apa-apa nih ya. Dan butuh waktu yang lumayan lama sih teman-teman, sekitar 3-4 bulan buat aku nabung gitu kan, supaya aku bisa ngisi ruangan ini sesuai sama keinginan aku. Ya selama ini kalian cuma ngeliat ini doang kan, background boneka sama ini doang gitu loh. Nah video kali ini kalian bakal ngeliat semuanya. Jadi nggak usah pakai lama lagi teman-teman, langsung aja kita room tour kamar sekaligus studio syuting Arvin Yusudayat 2020. Kita mulai dari pintu depan, oke? Oke teman-teman, jadi ini adalah pintu depan kamarku. Nah sebenarnya di dalam sana itu bukan cuma kamarku doang ya, tapi satu ruangan panjang yang dibagi dua ya teman-teman. Jadi bagian depan itu kamar papaku, bagian belakang baru kamar aku. Jadi kalau misalkan anggota keluarga pengen masuk ke dalam kamar aku, ya mereka harus lewatin kamar papaku dulu. Penasaran dengan bentuk keseluruhan kamarku seperti apa teman-teman? Langsung aja kita cek ke dalam, oke? Ya kamar aku nggak ada pintu teman-teman, jadi kalau misalkan orang pengen masuk ya tinggal nyelonong gitu kan, tuh, tada. Di sini aku ada gorden hitam teman-teman. Ini aku beli tujuannya untuk pemisah antara kamar aku sama kamar papa. Menurut aku yang namanya kamar ya itu harus tertutup teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah ruang privasi setiap orang gitu kan. Dan by the way teman-teman, sebenarnya sebelum ada gorden ini tuh cuma dibatasin sama lemari doang ya. Nah. Tuh, jadi kayak bener-bener kebuka banget ruangan aku. Nah, aku nggak mau. Dan gorden ini aku pesen yang panjangnya 6 meter kali tinggi 2,5 meter ya teman-teman. Kamar aku ini kan panjang lebar tingginya hampir sama ya teman-teman. Kurang lebih kayak 3 kali 3 kali 3 meter. Dan kalau misalkan aku pengen pesen gorden dan dibuat bergelombang seperti ini teman-teman ya, itu panjang gordennya harus 2 kali lipat panjang ruangan. Gitu. Jadi kalau misalkan ruangan aku 3 meter ya aku harus pesen gordennya 6 meter. Supaya pas dibuat gelombang jadi 3 meter. Dan kalau kalian perhatiin ini ada motifnya teman-teman ya tuh, motif tanaman bagus banget buat background syuting tau gak? Cuma sayangnya aku belum tahu video apa yang bisa aku syuting di sini ya, mungkin kedepannya kita bakal tahu lah ya. Oke lanjut, di bawah sini tepat yang aku injak ya teman-teman. Ini ada kesetan rajut buatan mama. Aku tuh pengen di kamar aku setidaknya ada satu barang yang dibuatin sama mama gitu kan. Meskipun ya barang itu harus diinjek-injek. Tapi ya gimana teman-teman, itu loh gunanya kesetan kan, harus diinjak mau nggak mau gitu. Dan kenapa aku pilihnya warna merah? Ini sebenarnya ngomongin teori warna sih teman-teman. Nah jadi rumput aku kan warna hijau, dan kalau dalam teori warna itu warna merah sama warna hijau berseberangan. Jadi kayak bagus aja kombinasinya gitu loh. Tapi sayangnya teman-teman ya, ini tuh kesetannya kayak agak mengkerut gitu loh. Dia tuh nggak bisa yang bener-bener lurus kayak kesetan gitu kan. Kalau kata mama sih ini karena pengaruh dari bahan benangnya gitu loh. Jadi kayak noh kan mengkerut gini, nggak bisa lurus tuh. Dan FYI teman-teman, ini bayar ya, kagak gratis gitu kan. Jangan karena dibikinin sama nyokap sendiri terus gratis gitu loh. Kagak ada, mohon maaf. Oke, sekarang kita lanjut pergi ke sana. Jadi di ujung sini aku ada hanger baju yang tidak aku pakai untuk gantung baju. Tapi di sini aku gantung topi-topi aku, tas laptop, jaket, ban pinggang, tas kamera. Menurut aku ini semua adalah tipikal-tipikal barang yang suka berceceran di lantai ya teman-teman. Kayak orang tuh nggak tahu mau taruh mana, oh yaudah taruh lantai aja lah. Topi, kayak tas, ban pinggang segala macem. Aku tuh nggak mau ya, aku pengen semuanya itu rapi gitu loh. Dan by the way teman-teman, ini hanger bajunya rakitan ya. Jadi sampai ke rumah aku tuh cuma kayak gelondongan besi aja terus aku harus rakit sendiri ya. Cuma ya yaudahlah ya nggak apa-apa. Yang penting kan gue dapetin apa yang gue mau. Oke, next di atas sana ada jam teman-teman. Nah ini aku beli jamnya yang DIY ya. Jadi bukan barang nggak sampai aku tinggal tempel, enggak, aku rakit lagi teman-teman. Aku beli yang gede sengaja gitu kan teman-teman, supaya apa ya? Supaya lebih sadar akan waktu aja sih. Jadi jangan buang-buang waktu ya. Untuk masalah warna ruangan, aku pilih warna putih teman-teman. Seperti yang kalian lihat kan, semuanya warna putih. Aku nggak mau pakai warna lain selain warna putih. Dan sebenarnya teman-teman, ketika aku pertama kali pindah ke sini, warna cat temboknya tuh kayak kuning-kuning pudar gitu loh. Dan aku kan nggak suka ya, jadi ya wes lah aku beli cat putih terus aku ngecat ruangannya ulang. Nah ini informasi tambahan yang aku baca dari internet juga teman-teman. Kalau misalkan kita punya ruangan yang kurang warna putih, atau mungkin bisa dikatakan full color banget lah ya, terus warna putihnya kurang, itu bisa menyebabkan kepala kita sakit dan mata kita lelah. Kenapa? Karena ibaratnya otak kita itu menerima banyak informasi dalam saat yang bersamaan. Informasi warna dalam saat yang bersamaan maksud aku. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngecat ruangan atau ngecat kamar nih, aku saranin sih warna putih udah paling the best ya. Oke, turun ke bawah. Di sini ada rak sepatu aku teman-teman. Ini aku beli yang model rakitan.
Aku pilih ini karena lebih simpel ya teman-teman. Dan kamar aku kan juga nggak gitu gede ya. Aku nggak mau pakai yang ribet-ribet. Dan by the way ini sepatunya aku urutin ya teman-teman. Semakin ke atas semakin sayang dipakai. Nah di paling bawah ini ada sepatu sendal aku. Kalau misalkan aku pengen pergi-pergi santuy gitu kan. Ini ada sepatu kuliah. Ini ada sendal Crocs. Dan jujur aku jarang banget pakai ini buat baru pergian sih. Dan yang terakhir, ini yang aku nggak bakal pakai kalau nggak karena terpaksa gitu loh. Kayak warna putih sayang banget kalau kotor. Nggak rela aku juga. Jadi ini dipakai untuk hal-hal yang sangat urgent aja. Acara-acara resmi kah, pernikahan sepupu kah, atau mungkin apa baru aku pakai. Dan di paling atas ada tanaman bunga sama foto aku teman-teman. Mungkin kalian berpikir kayak, kok emangnya rak sepatu taruh dalam kamar nggak bau apa? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Kalau bau saya tidak mungkin taruh kamar. Nah ini aku sempat baca tipsnya dari internet juga teman-teman. Kan biasa kalau kita habis pakai sepatu kan bau sikil, bau kaki gitu kan. Nah caranya adalah supaya bikin dia nggak bau, yaitu dengan memasukkan kantong teh ke dalam sepatu. Nih kalian mau cium nggak? Bukan bau kaki ya, jangan salah. Bau teh nih. Geser ke samping, di sini ada rak baju aku. Ini aku pakai yang rakitan juga, teman-teman. Aku lebih pilih rak baju kayak gini daripada rak baju yang berpintu-pintu gitu kan. Karena boros tempat yang pertama, terus yang kedua baju aku juga cuma sedikit. Oke, bagian paling bawah, di sini ada baju rumah. Ya seperti biasalah teman-teman, baju rumah, baju kelas yang bikin waktu sekolah, baju kepanitiaan kampus atau mungkin baju-baju yang udah kekecilan dari koko aku terus dikasih ke aku gitu kan. Ya kalian juga pernah lah ya kalau misalkan kalian punya kakak yang jenis kelaminnya sama kayak kalian gitu kan. Kalian bakal dapat baju-baju turunan dari mereka yang udah robek, yang kekecilan gitu kan. Nggak masalah. Justru bagus kita tidak perlu beli baju lagi gitu loh. Nah, terus naik tingkat ada baju pergi aku teman-teman. Jangan tanya kenapa aku nggak pernah ganti baju teman-teman. Karena baju aku tuh putih semua, percaya deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selain itu aku juga belajar buat minimalis sih teman-teman. Jadi aku kalau kemana-mana ya pakai baju putih aja. Paling yang beda tuh luarannya nih. Tuh. Jadi terserah orang di luar sana pengen ngomong apa gitu kan. Gak pernah ganti baju kayak apa kayak ini bodo amat. As long as aku nyaman sama apa yang aku pakai ya udah. Oke, udah selesai di bagian bawah, sekarang kita lanjut ke atas. Jadi ini adalah semua luaran yang aku punya teman-teman. Ya ini nggak gitu banyak sih teman-teman luarannya karena aku juga jarang keluar rumah gitu kan. Dan kalau misalkan aku beli baju baru, mungkin aku bakal pilih beli luaran sih teman-teman. Bahkan aku tuh nggak habis pikir tuh aku sampai beli yang ini teman-teman. Ini rempong banget sih seriusan kalau aku pakai ya. Kalian yang ngelihat aja tuh gerah gimana aku yang pakai gitu loh. Terus di sini ada outer yang panjang teman-teman, kayak jubah tuh. Ini juga dikasih koko aku. Terus ada baju pantai, kemeja kotak-kotak merah, kemeja kotak-kotak biru, kemeja putih. Ada sweater sama kardigan juga. Nah biasa ini aku pakai kalau misalkan aku pengen pergi ke tempat yang sekiranya dingin. Ini tuh jaket terberat yang aku punya tau gak? Dia tuh bahannya busa gitu loh, makanya berat. Dan di bagian paling atas ini sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuma kayak charger kamera, charger HP doang. Turun ke bawah, di sini ada rak buku dari keranjang buah teman-teman. Nah aku tuh mikir gimana caranya aku pengen punya rak buku tapi aku nggak usah beli rak buku. Nah loh, ya udah jadi aku beli aja keranjang buah. Nah ini aku beli di tukang buah ya, bukan di bengkel. Lebih efisien gak sih daripada aku beli rak buku yang tinggi-tinggi gitu kan? Ya pokoknya semuanya aku taruh sini lah ya. Dan by the way di sini aku punya banyak buku tau gak teman-teman? Aku tuh suka banget sama judulnya teman-teman. Meskipun aku nggak tahu kapan aku bisa baca, ya udah beli aja. Bacanya belakangan gitu kan. Daripada kehabisan, mendingan aku beli dulu ya gak sih? Bacanya ntar aja kapan-kapan kalau ada waktu. Yang pasti aku udah ngestok buku-buku supaya kedepannya aku bisa baca. Oh, dan by the way, ini tugas terakhir aku waktu SMA teman-teman. Kalian harus lihat. Bodoh. Naik ke atas, di sini ada gorden sama lukisan teman-teman. Ya, ini gorden coklat biasa lah ya. Tuh kalau dibuka jendela. Dan lukisan ini sebenarnya adalah tugas kuliah koko aku teman-teman. Jadi koko aku yang kedua itu orangnya gampang banget buat buang barang, seriusan deh. Jadi kalau sekiranya barang itu dia udah nggak pakai lagi, ya udah dibuang aja. Salah satunya adalah tugas kuliah dia. Nah, ini tugas kuliah dia sebenarnya hampir dibuang tau gak? Cuma aku tahan karena menurut aku ini bagus. Jadi aku ambil. Di sini tulisannya ada 1 year older, 1 year better. Happy birthday. Dan kebetulan video ini bakal rilis di hari aku ulang tahun, jadi ya terima kasih lukisan. Oke, turun ke bawah. Ini adalah satu hal yang membedakan antara kamar aku dengan semua ruangan yang ada di rumah. Yaitu aku pakai karpet rumput di seluruh permukaan kamar. Bisa kalian lihat kan? Aku sebenarnya beli karpet ini untuk menciptakan tekstur yang berbeda ya teman-teman. Jadi kayak kaki kita tuh nggak nginjak lantai, tapi nginjak karpet gitu loh. Selain itu ya buat estetik sih teman-teman. Kan indah juga kalau dilihat ya guys sih. Dan yang nggak kalah penting teman-teman, ini enak banget buat rebahan. Seriusan aku nggak bohong. Jadi kalau misalkan aku udah capek ngedit gitu kan, tinggal tiduran aja di karpet. Aduh. Tapi resikonya adalah karena aku pakai karpet rumput teman-teman, kamar aku tuh jadi nggak bisa disapu dan dipel setiap hari. Kalau misalkan kalian udah nonton video aku yang bersih-bersih kamar, nah itu adalah gambaran betapa ribetnya karpet ini harus dilepas pasang. Terus di kamar aku juga ada snack teman-teman. Ya mungkin karena orang nggak suka jajan kali ya, jadi aku merasa kalau nggak ada makanan tuh nggak lengkap.
Dan kamarku ini adalah satu-satunya ruangan yang menyediakan snack, teman-teman. Maka dari itu sering banget ya saudara-saudaraku datang ke kamar gitu kan, ambil makanan, cemil, keluar. Jadi kayak kadang-kadang tuh snack ini bukan habis sama aku, tau gak? Cuma ya udahlah ya, nggak apa-apa. Sabar aja, sabar. Nah, kali ini aku punya ciki rasa keju, terus ada waffle sama biskuit, keripik singkong, dan permen-permen. Nah, kalau udah habis tuh biasa aku selalu restock setiap sebulan sekali ya, teman-teman. Dan snack itu beda-beda, nggak cuma ini doang. Oke, di sebelah sini ada meja editing aku, teman-teman. Ini aku pakai meja kayu yang sederhana aja. Karena sekali lagi aku nggak mau yang ribet-ribet. Dan kalau pakai meja ini kan aku bisa ngedit sambil duduk di rumput, teman-teman. Jadi kayak lebih santai aja gitu loh. Jauh lebih efisien daripada aku harus beli meja komputer yang gede. Terus kursinya di sini, aduh, makan tempat ya. Aku nggak mau. Di atas meja ada laptop dan kipasnya. Terus ada tanaman sintetis, figur Puh, Tiger, dan Eeyore. Dan ada foto aku sama mamaku. Ini sebenarnya sebagai motivasi pribadi sih, teman-teman. Kalau misalkan aku lagi ngedown, aku lagi minder, capek dengan sesuatu, capek dengan segala-galanya gitu kan, aku bisa keinget sama mama. Nah, di depan meja editing aku, di sini ada jaring ram besi ya, teman-teman. Nah, di sebelah kiri aku taruh motivasi pribadi tepat di depan laptop gitu kan. Di sebelah kanannya ada beberapa foto bareng keluarga dan teman-teman. Terus ada kacamata sama earphone juga. Oh iya, di atasnya itu aku taruh tanaman menjalar. Ya, ini kesana supaya lebih bagus aja sih. Oke, sebelum ke kasur teman-teman, di sini aku ada papan schedule. Dan ini aku bikin sendiri ya, teman-teman. Tuh, kalian lihat kan ada 2 bulan. Ini bulan November, ini bulan Desember. Ntar kalau misalkan November udah habis, ganti ini Desember, Januari. Ini gunanya supaya jadwal aku lebih tertata aja sih, teman-teman. Jadi kayak kapan aku harus ngetik naskah, harus syuting, harus ngedit, atau mungkin ada deadline-deadline yang lain, ya aku taruh sini semuanya. Ada, akhirnya sampai kasur juga ya, teman-teman. Sesuatu yang pengen banget aku punya dari dulu. Kasur. Jadi seperti yang kalian lihat gitu kan, aku suka banget sama Pupu pengen bantu jelasin nih. Oh ya udah silahkan, aku capek kebetulan sih. Yeay. Jadi Epin suka banget sama Pune. Tuh lihat aja buktinya. Spray kasur Epin, bantal Epin, guling Epin. Apalagi ya? Penutup mata. Oh iya, penutup mata Epin. Semuanya harus Puh. Iya, benar sekali. Jadi aku mau semuanya harus Puh ya. Bahkan ketika spray-spray aku dicuci, ya udah aku nggak masalah tidur tanpa spray. Karena aku merasa kasur ini adalah zona yang paling nyaman ya, teman-teman. Jadi ya udah harus dipenuhi sama hal yang aku suka. Dan di ujung sini ada lampu belajar sih, teman-teman. Tadam! Jadi kalau di kamar aku tuh lebih sering pakai lampu belajar ya. Dan kurang lebih ya suasananya begini, teman-teman. Menurut aku ini nyaman banget sih, seriusan deh. Kalau kerja gelap-gelapan tuh enak aja, nggak tau kenapa. Dan jujur aku tuh orangnya nggak suka terang ya, teman-teman. Kalau nggak karena syuting nih, lampu atas nggak mungkin aku nyalain, seriusan deh. Dan yang terakhir, teman-teman, perkenalkan ini adalah semua boneka-boneka aku. Oke, ini aku urutin berdasarkan tahun ya, teman-teman. Di sini ada Vipu, Selipu, Selipu Junior, Tiger, Tiger Junior, Cipu, Pupu, Hiupu, Mipu, Tipu, Dipu, dan Zipu. Waduh, pusing nggak tuh bacanya? Jadi ini adalah kamar sekaligus studio syuting Arvinius Hidayat yang tentunya didesain oleh dirinya sendiri. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah jam 20.37. Ya, kurang lebih sekarang kalian tahu kan kamarku seperti apa? Dan menurut aku ya teman-teman, yang namanya kamar itu harus senyaman mungkin. Entah nyaman buat beristirahat atau mungkin nyaman buat bekerja. Ya pokoknya sesuai pribadi masing-masing lah. Karena standar nyaman orang itu kan beda-beda ya. Nah, karena aku ngisi kamar ini benar-benar dari nol teman-teman sampai akhirnya bisa jadi seperti yang kalian lihat gitu kan. Itu membuat aku berpikir kalau segala sesuatu yang mungkin sekarang aku belum punya, pasti bisa aku dapatkan kalau aku terus bergerak maju. Begitu juga dengan kalian, oke? Nama aku Arvinius Hidayat, Koko Online Idaman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Kesel aku. Jadi pas awal keluargaku. Nah, sebenarnya di dalam sana itu bukan cuma kamarku doang. Tapi ini sebenarnya tapi satu ruangan panjang yang dibagi dua. Dengan seluruh isi kamar aku. Jadi langsung aja kita ke... Penasaran dengan seluruh isi kamar aku? Yuk kita cek. Aduh. Iya. Ya kamar aku nggak ada pintu teman-teman. Jadi kalau kamar aku nggak ada pintu teman-teman. Jadi kalau misalkan orang pengen masuk, dan by the way teman-teman, kamar papa gitu, ini aku lihat kamar papa gitu kan. Menurut nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu kenapa ya menurut aku. Tapi di sini aku gantungnya kayak, karena aku merasa tipikal barang yang seperti ini kan.
Karena aku merasa ya teman-teman. Dan warna putihnya sedikit itu bisa bikin mata kita capek dan pikiran kita sakit dan mata kita lelah. Jadi aku tuh nggak perlu. Jadi kalau misalkan aku beli rak baju yang gede, ya buat apa? Ntar isinya kosong semua gitu kan. Malu-maluin. Kan? Dan kalau misalkan kalian udah nonton video aku yang bersih-bersih kamar, kalian tahu dong kalau jendela ini kan penuh dengan semut ya. Kemarin tuh baru aku bersihin lagi, tau gak? Nah, koko aku yang kedua itu kan orangnya gampang banget buang. Nah, koko aku yang kedua teman-teman itu tuh. Nah, tapi resikonya adalah karena aku pakai karpet rumput teman-teman, Tapi resikonya adalah karena aku pakai karpet. Jangan sampai kita kelihatan keringetan di video gitu kan. Ntar aku bikin video capek-capek yang kalian komentarin apa? Kak, kok keringetan? Aduh, akhirnya sampai kasur juga ya teman-teman. Jebol dah kasur gue lama-lama.